Salam jumpa dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Salam Pentakosta untuk saudara-saudara semua orang Kristen yang beberapa hari yang lalu kemarin saya dan saudara merayakan Hari Raya Pentakosta. Dalam budaya ataupun juga agama orang-orang Yahudi, mereka memiliki banyak sekali hari raya Imamat namanya. Nah, Hari Raya Imamat ini merupakan hari raya yang ada di dalam perjanjian lama, tetapi ketika adanya perjanjian baru, maka hari raya tersebut itu tergenapi lewat kehadiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari Raya Pentakosta sendiri itu adalah hari raya yang dimana orang-orang Israel itu merayakan ucapan syukur karena hasil panen mereka atau hasil panen gandum mereka. Dan itu mereka rayakan kurang lebih sekitar 7 minggu. Sehingga Pentakosta artinya adalah ke-50 atau 50. Tetapi ketika Yesus terangkat ke sorga dan dia mengutus Roh Kudus, maka Pentakosta itu berubah menjadi hari raya pencurahan Roh Kudus. Dari kisah ini saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen akhirnya mengakui walaupun tidak secara eksplisit bahwa Alkitab itu mencatat bahwa Tritunggal, tetapi dari sini kita menemukan dan kita percaya, bahkan kita harus mengakui bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang Tritunggal. Mereka itu satu hakikat, satu esensi, ya, satu keilahian, tapi memiliki pribadi yang berbeda-beda, yakni Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Saya selalu membahasakannya adalah Bapa yang merencanakan, Yesus yang melaksanakan, dan Roh Kuduslah yang meneguhkan. Ya, malam Pak Pendeta, salve, salam dari Katolik. Shalom, shalom Pak Theodorik Jaja. Selamat malam ya, shalom ya. Salam Allah Tritunggal ya untuk saudaraku Pak Theodorik Jaya. Baik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan bicara firman Tuhan mengenai amanat agung ya dari Injil Matius pasal 28. Ya, Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Tuhan tiga ngaku satu. Ya, saudara dengarkan firman Tuhan ini ya, supaya saudara bisa dicerahkan dengan firman Tuhan ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saya langsung kepada pemberitaan firman Tuhan tadi, bahwa dari ayat-ayat ini kita menemukan bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar Tuhan, tapi Yesus itu adalah Allah. Banyak orang tidak mempercayai Yesus itu Allah karena Allah atau Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah. Padahal kekristenan itu kan tidak dibangun dari perkataan Yesus saja, tetapi kekristenan itu dibangun oleh perkataan para rasul, murid-murid, dan juga orang-orang yang percaya. Nah, inilah yang membuat orang-orang itu mudah sekali meninggalkan iman Kristen. Ada banyak orang yang hari-hari ini mereka itu meninggalkan kekristenan, mereka pindah agama, dan ketika mereka pindah agama, mereka berkata bahwa Alkitab itu tidak masuk logika. Saudara-saudara, agama Kristen itu adalah agama yang empiris. Apa itu empiris? Empiris adalah agama yang memiliki objek. Siapa objeknya? Objek dari kekristenan adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena dia bukan cuma sekedar manusia yang sejati 100%, dia bukan cuma sekedar Tuhan yang diutus, tetapi dia pun juga adalah Allah. Saya baca ulang untuk kita semua.
Matius 28 ayat 16 sampai 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang itu ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, ini ayat penting sekali, saudara, untuk saya menjelaskan tentang kristologi atau doktrin tentang Kristus. Ada banyak orang itu tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, karena mereka tidak bisa membedakan sebelum Kristus itu berinkarnasi dan sesudah Kristus itu berinkarnasi. Ya, mereka berkata bahwa Yesus itu hanyalah sebagai utusan. Ya, mereka menggunakan Yohanes 17 ayat yang ketiga, ya, bahkan juga kitab-kitab yang lain, ya, dan mereka berkata bahwa Yesus sendiri berkata bahwa dia tidak lebih besar daripada Bapa. Nah, mereka lupa bahwa konteks yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu adalah bagaimana dia sebagai seorang utusan. Memang kalau saya dan saudara belajar Alkitab, maka seakan-akan bahwa Bapa itu lebih besar daripada Yesus Kristus karena dia adalah seorang utusan. Nah, orang lupa bahwa dia adalah seorang Allah pribadi yang merendahkan dirinya, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yang rela turun jadi manusia hanya untuk mau menyelamatkan manusia, yakni orang-orang yang berdosa. Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Nah, orang-orang tidak memahami sehingga mereka berkata bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Bahkan dia hanya sekedar nabi yang patut untuk dihormati. Saya mau berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kenapa? Karena kalau dia hanya sekedar manusia, dia yang sekedar nabi, maka ketika dia mati, dia tidak akan bangkit dan menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Kalau dia adalah hanya sekedar utusan, sekedar nabi, sekedar imam, sekedar rasul yang biasa, maka dia tidak akan naik ke sorga untuk ada di sana dan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Bahkan dia berjanji bahwa dia akan datang kedua kali setelah dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Saudara bisa lihat di sini, kalau Yesus hanya sekedar sebagai penunjuk jalan, Yesus hanya sekedar sebagai orang yang mengajarkan surga, Yesus sebagai orang yang berkata dia tahu surga tapi dia bukan jalan, maka itu sesuatu yang saudara tidak perlu mempercayainya, ya. Tetapi karena dia adalah Allah, sehingga ketika dia melakukan karya penebusan, setelah itu dia menempatkan diri kepada murid-muridnya, maka dia itu kembali ke sorga sebab dia berasal dari sorga. Ya, ada orang yang berkata bahwa Elia, ya, Henok, mereka diangkat hidup-hidup itu ke sorga. Betul, mereka diangkat hidup-hidup ke sorga, tapi mereka itu bukan penguasa sorga. Mereka itu tidak memerintah di sorga. Ya, mereka hanyalah nabi-nabi yang kudus yang diangkat oleh Allah ke sorga. Ya, bahkan orang percaya pun juga kepada Yesus Kristus ketika mati, tempat mereka itu ada di sorga. Saya dan saudara yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, ketika kita mati, maka kita akan menjadi orang-orang yang tinggal di sorga. Tetapi kita bukanlah sebagai penguasa yang ada di sorga. Ya, kita bukanlah sebagai penguasa yang ada di sorga. Kita adalah orang-orang yang menjadi warga kerajaan sorga. Jadi kewarganegaraan kita yang murni, yang benar, yang asli itu adalah sorga. Sementara kita ada di negara kita, ada di Indonesia, ini adalah kewarganegaraan duniawi yang selama kita ada di dunia, kita harus mentaati dan hormat penuh kepada negara bahkan bangsa di mana kita berada. Jadi hanya Tuhan Yesus saja adalah satu-satunya nabi, imam, dan rasul yang punya hari kebangkitan. Ya, coba saudara cari siapapun, tidak ada seorang rasul, nabi, imam yang punya hari kebangkitan. Tidak ada. Bahkan bukan cuma punya hari kebangkitan, tetapi dia punya hari kenaikan. Ya, bahkan bukan cuma saja punya hari kenaikan, tetapi dia pun juga punya hari kedatangan, ya, di mana dia berjanji bahwa ketika dia selesai menyediakan tempat bagi
orang yang percaya kepadanya, maka dia akan kembali untuk menjemput mereka. Sehingga di mana dia berada, di situ pun juga orang yang percaya kepadanya pun juga berada bersama dengan dia. Jadi dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 18, kita menemukan di sini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Kenapa? Karena dia bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, dan juga dia menempatkan diri kepada para murid-muridnya, dan juga dia itu berkata bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi jelas di sini menyatakan dengan jelas bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi kalau saudara-saudara yang belum percaya Yesus itu Tuhan dan Allah, malam ini ada kesempatan untuk saudara-saudara bisa percaya kepada dia adalah Tuhan dan Allah. Karena kalau saudara tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah, maka saudara tidak akan beroleh tempat di sorga. Ya, hari-hari ini bukan cuma sekedar agama yang ada di luar Kristen, tetapi agama ataupun juga ada ajaran-ajaran di Kristen yang mengajarkan tentang ketika manusia baik, ketika manusia itu memiliki kasih, ketika manusia itu beramal dengan banyak, ya, maka mereka itu akan jadi orang-orang yang memiliki kerajaan sorga. Saya mau berkata bahwa orang yang telah diselamatkan, maka perbuatan baiknya itu mengikuti keselamatan yang telah dia terima. Atau bahasa sederhananya adalah dia menghargai keselamatan yang telah dia berikan, sehingga dia itu mau untuk yang namanya membalas kebaikan Tuhan, sekalipun itu tidak seimbang dengan apa yang telah Tuhan berikan. Tetapi dia rindu untuk membalas kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, kasih karunia keselamatan yang telah dia dapatkan di dalam kehidupannya. Jadi murni di dalam kekristenan, keselamatan itu bukan karena amal, bukan karena perbuatan baik, tetapi mutlak karena kasih karunia Allah. Ya, bagaimana saya dan saudara menjadi orang-orang yang menghargai itu dan kita menerimanya dan kita percaya sampai akhir kehidupan kita. Ya, jadi saya dan saudara melihat bahwa ketika Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan ini masih tertutup juga, maka itu tertutup bagi mereka yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, di mana mereka tidak bisa melihat cahaya Injil di dalam Yesus Kristus. Nah, ini penting untuk saya dan saudara. Yang kedua, saya masuk di ayatnya yang ke-19 dan 20, ya. Firman Tuhan berkata bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, karena Yesus adalah Tuhan dan Allah, ya, bahkan dia pun juga adalah sang guru yang sejati, sehingga dia adalah pribadi yang harus diagungkan. Bahkan para pengikut-pengikutnya harus pergi untuk menjadikan semua bangsa adalah muridnya Yesus Kristus. Kalau dia hanya sekedar Tuhan bukan Allah, maka tidak perlu menjadikan semua bangsa itu muridnya dia. Tetapi karena dia adalah Tuhan dan Allah, sehingga semua orang perlu dimuridkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena hari-hari ini orang berkata bahwa kekristenan itu sedang merajalela, bahkan orang-orang Kristen itu sedang mengkristenisasi begitu, ya, dengan perkataan-perkataan, karena kekristenan hari-hari ini sibuk untuk yang namanya menginjil begitu, ya. Artinya terus berdoa, ya, melakukan penginjilan sehingga orang-orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau berkata bahwa itu merupakan bagian daripada orang-orang yang sudah menjadi orang percaya atau murid Kristus. Hanya orang Kristen yang tidak menjadi muridlah yang tidak mau memberitakan Injil, ya. Kalau orang Kristen yang menjadi murid, maka dia pasti akan mau pergi untuk
menjadikan semua bangsa adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan, firman Tuhan ini berlaku bukan hanya sekedar untuk gembala sidang, untuk para penginjil, untuk para guru Alkitab atau dosen-dosen teologi, tetapi ini berlaku untuk semua orang Kristen. Kenapa? Karena semua orang Kristen itu diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika orang Kristen itu mendapatkan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, maka itu pun juga diberikan mandat kepada mereka untuk menjadi saksi-saksinya Kristus. Karena tidak semua orang itu dipanggil untuk menjadi pendeta, ya, tetapi setiap orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Injil, ya. Walaupun tidak bergelar pendeta, tidak bergelar sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, apalagi profesor teologi, tetapi saudara-saudara, namanya memberitakan Injil itu wajib disampaikan oleh setiap murid Kristus. Makanya saya ngomong tadi di depan, kalau ada orang yang tidak mau memberitakan Injil, maka dia bukan murid Kristus. Dia hanya sekedar yang namanya mengidolakan Kristus. Ya, karena kalau dia menjadi murid Kristus, maka dia sudah pasti mau memberitakan Injil. Nah, mengapa Yesus mengatakan bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku? Yesus tidak mau mencari orang-orang yang sekedar mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus Tuhan, tetapi dengan hati mereka, dengan yang namanya perbuatan mereka, tidak menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Bahkan Petrus dan teman-teman, mereka adalah orang-orang yang berhasil dimuridkan oleh Tuhan Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Sekalipun mereka itu pernah yang namanya meninggalkan Yesus ketika Yesus sendirian, ya. Ketika Yesus sendirian untuk menghadapi prosesi di mana dia akan disalibkan di atas Kalvari. Tetapi Yesus tahu bahwa itu adalah keterbatasan mereka sebagai manusia. Karena memang cawan yang diminum oleh Yesus Kristus itu tidak bisa diminum oleh Petrus dan teman-teman. Tetapi yang luar biasa dari mereka adalah mereka telah belajar untuk menjadi murid. Sehingga saudara-saudara, mereka disebut sebagai anak-anak guru, Boanerges. Kenapa? Karena mereka telah belajar untuk punya penundukan diri dan mau diajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidur bersama Yesus, makan bersama Yesus, berjalan masuk ke kota-kota, ke desa-desa bersama Yesus. Ya, mereka pun juga diajak untuk penginjilan dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang hebat, yang luar biasa karena Yesus itu membuktikan bahwa untuk menjadi Kristen, untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, maka seseorang itu perlu untuk yang namanya dimuridkan. Karena ketika seseorang dimuridkan, maka dia pun juga pasti akan memuridkan. Nah, ini ada banyak gereja saudara-saudara yang hari-hari ini menekankan tentang yang namanya ibadah, yaitu sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena ketika orang beribadah secara korporat, maka orang-orang itu akan bisa disegarkan dengan pujian penyembahan, firman Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau berkata bahwa sistem pemuridan itu harus dijalankan oleh gereja. Karena gereja itu akan kuat ketika gereja itu memberikan pengajaran firman Tuhan yang kuat di dalam yang namanya kelas pemuridan. Di gereja yang saya gembalakan namanya adalah Cares Group atau komunitas kecil, ya, yang saling memperhatikan, di mana saya membagi pembacaan Alkitab itu sehari 2 pasal sesuai dengan urutan-urutan Alkitab yang sudah ditentukan. Dan Cares Group dan juga pembacaan Alkitab berurutan ini sudah masuk tahun yang ketiga, ya. Jadi saya melihat bagaimana ketika jemaat itu dimuridkan dengan pengajaran firman Tuhan yang teratur, yang sistematis, yang disiplin, maka mereka menjadi jemaat-jemaat yang berpengetahuan, ya, jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh, ya, menjadi jemaat-jemaat yang bisa menginjil sekalipun mereka mungkin, ya, tidak sefrontal ataupun juga tidak banyak melakukan penginjilan, tetapi di mana mereka bekerja, ya, di kampus mereka, di dunia kerja mereka itu menginjil dengan luar biasa. Sampai-sampai ada
jemaat-jemaat saya yang bekerja, mereka itu dikatakan mereka itu sok suci, ya, mereka itu mau naik ke surga hidup-hidup. Kenapa saudara? Karena mereka dulu yang tidak bisa menginjil sekarang menjadi penginjil. Nah, itu perubahan, itulah murid, ya. Yesus tidak akan pernah mencari orang-orang yang mengidolakan dia. Kenapa? Karena kalau orang mengidolakan sesuatu atau manusia, ketika manusia itu tidak memuaskan dia, manusia itu tidak yang namanya menemukan kesempurnaan dalam tokoh yang dia idolakan, maka dia akan kecewa dan meninggalkan tokoh tersebut. Tetapi yang luar biasa adalah murid-murid itu sudah dimuridkan. Nah, ketika mereka sudah dimuridkan, maka mereka diperintahkan untuk memuridkan. Jadi ini sesuatu yang harus dibangun dengan nilai-nilai pemuridan yang kuat, sehingga jemaat itu menjadi gereja, ya, ataupun juga orang-orang Kristen yang kuat di dalam kekristenan, ya. Di gereja saya, ketika ada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat, yang datang untuk mau mencoba menginjil, maka orang-orang yang datang menginjil, yang bawa ajaran yang sesat, mereka tidak mempan untuk menginjil. Kenapa? Karena jemaat yang saya gembalakan, saya sudah memberikan firman Tuhan yang menjadi dasar. Bahkan juga setiap hari mereka baca firman Tuhan, sehingga mereka tidak akan tergoyahkan dengan ajaran-ajaran yang sesat, ya. Ibrani pasalnya yang kedua, ya. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Ini menjadi firman Tuhan yang menarik sekali untuk ditanamkan kepada jemaat-jemaat. Keselamatan yang besar, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama. Alkitab berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia ini sudah ada di dalam dunia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah manusia, maka itu adalah ajaran yang sesat. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah, maka itu adalah ajaran yang sesat. Saudara perhatikan, orang-orang yang sudah ditanamkan pengajaran firman Tuhan yang teguh, yang kuat, ya, mereka itu tidak akan tergoyahkan. Makanya dasar kekristenan itu adalah doktrin, ya. Semua agama mengajarkan moral, mengajarkan etika, ya, mengajarkan yang namanya perbuatan baik, mengasihi dan lain sebagainya. Tetapi kekristenan itu berbeda dengan agama-agama yang ada. Kenapa? Karena yang membedakan kekristenan dengan semua agama yang ada di dunia adalah doktrin. Itu yang paling penting. Makanya kalau gereja yang tidak mau mengkhotbahkan doktrin, itu adalah gereja yang sedang atau siap-siap untuk dibawa atau dihanyutkan dengan ajaran yang sesat. Ya, ada banyak orang berkata bahwa Yesus itu ya bukan Allah, Yesus itu hanya sekedar utusan, Yesus itu bukan Elohim, ya. Ya, Yesus itu hanya sekedar utusan daripada Allah Bapa yang datang ke dunia, ya, yang mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Allah Bapa sehingga dia lebih kecil daripada Allah Bapa. Nah, ini ajaran-ajaran yang sungguh-sungguh membuat orang Kristen itu bingung. Tetapi orang-orang Kristen yang kuat, yang punya pendalaman Alkitab yang tekun setiap hari, mereka akan jadi orang-orang Kristen yang tidak akan pernah diombang-ambingkan. Saudara Yupi, saya percaya Yesus. Amin. Saudara diberkati, engkau diberkati, ya. Yesus adalah Tuhan dan Allah, satu-satunya juru selamat, ya.
Tidak ada juru selamat yang lain. Saudara jangan pernah melepaskan Yesus Kristus ya sebagai Tuhan dan Allah, karena hanya dialah satu-satunya jalan. Hanya dia, tidak ada jalan yang lain ya. Tidak ada jalan yang lain ya. Hanya dialah sumber keselamatan daripada orang-orang yang percaya. Jadi menarik sekali bahwa firman Tuhan ini mengatakan bahwa semua orang harus yang namanya menginjil ya. Menginjil. Saudara tidak boleh yang namanya tidak menginjil. Karena orang Kristen menginjil itu mudah sekali. Ada orang berkata bahwa saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa hafal firman yang banyak. Sebenarnya saudara menginjil itu memakai pengalaman hidup saudara dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengubah saudara punya hidup menjadi orang yang sungguh-sungguh baru di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara baca dari Injil Yohanes pasal yang keempat, bagaimana ada seorang perempuan yang ada di Sikar Samaria, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ketika hidupnya diubahkan oleh Tuhan, maka dia pergi menceritakan tentang Yesus yang telah mengubah kehidupannya. Dia tidak berbicara firman Tuhan yang ayat-ayat yang banyak yang dia kutip dari kitab yang dia punya atau Taurat Samaria ya, yang ada hanya mengakui 5 kitab Taurat Musa ya. Dia tidak menceritakan kesaksian orang lain, tetapi dia menceritakan bagaimana ada satu orang yang tahu sampai kehidupannya yang buruk ya, sampai kedalaman hatinya. Itu yang luar biasa, sehingga ketika dia pergi menginjil, maka dia berkata bahwa orang itu atau Yesus itu tahu apa yang dia perbuat. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, bagaimana dia bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati, bahkan juga keadaan daripada perempuan tersebut? Tidak mungkin, karena hanya seorang pribadi yang bernama Tuhan dan Allah saja yang bisa mengetahui kehidupan manusia, sebab dia adalah pencipta. Makanya dia mengetahui hati, bahkan kehidupan, bahkan masa lalu daripada manusia. Jadi saudara-saudara, ketika dia pergi menginjil, maka dia menyatakan dengan jujur ya. Dia menyatakan dengan jujur bahwa hidupnya seperti demikian dan Kristus telah mengubahnya. Dan tahukah saudara, dia menjadi orang yang menginjil, yang menyelamatkan banyak orang, saudara-saudara, pertama kali di daerah Samaria ya. Kalau saudara baca nanti di Kisah Rasul pasal yang ke-8, ada Filipus, seorang diaken yang dipakai oleh Allah untuk menjadi pemberita Injil yang menyelamatkan banyak orang yang ada di Samaria pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara bersyukur bahwa ada seorang perempuan yang menginjil, sehingga ada begitu banyak kota dan orang-orang yang ada di Samaria, mereka itu percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kenapa? Karena perempuan ini melakukan penginjilan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah takut untuk menginjil. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah murid-murid Kristus ya. Jadi saya sering khotbah bahwa tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang berani memberitakan Injil. Jadi kadang-kadang orang berkata bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah bernubuat. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah dia punya karunia-karunia yang spektakuler. Tetapi saya mau berkata bahwa simpel sekali. Orang yang punya atau sudah mendapatkan yang namanya baptisan Roh Kudus ya, orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus ya, sudah ada Roh Kudus dalam kehidupannya, dia pasti berani untuk memberitakan Injil. Dia tidak akan pernah takut. Tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sudah tahu siapa itu Yesus, bahkan dia sudah mengalami Tuhan Yesus, sehingga dia berani untuk memberitakan tentang Kristus yang sudah mengubahkan kehidupannya. Jadi saya mau berkata bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang harus menjadi murid.